Halo, apa kabar semua? Saya Sudiwarto Mahulai, calon guru penggerak dari SD Tanah Priok Kabupaten Musirawas tahun 2024 angkatan 11. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, modul 1.4, budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak, tanpa hukuman dan hadiah. Dan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam dunia pendidikan, kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini, saya menampilkan dua skenario praktik segitiga restitusi di sekolah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Apa kabar dia? Sehat, Pak. Nah, tahu nggak dia kenapa Bapak panggil kampung menghadap Bapak ini? Apa dia? Karena tadi pas di kelas saya itu. Oh, dia ribut dengan Laura. Ya baguslah kalau dia tahu. Ribut di kelas seperti itu dia, menurut dia salah apa tidak? Salah, Pak, tapi saya kesal pekerjaan saya dilihat Aura terus. Makanya saya merasa terganggu, makanya saya berontak sama Aura. Oh, jadi begitu ceritanya. Kamu Iya, ribut Pak. dengan Laura. Iya, Pak. Ya wajar lah. Bapak juga kalau mengejar Bapak dicontek-contek orang seperti itu, Bapak merasa terganggu. Kamu boleh mempertahankan sifat itu dia. Tapi dia juga harus memiliki sifat yang lain, harus ditambahkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Dia masih ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat itu? Ingat, Pak. Bagus, dia masih ingat kesepakatan kelas itu. Apakah dia tadi melakukan ribut dengan Aura itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Ya, keyakinan mana yang dia tidak lakukan tadi itu? Menghargai dan menghormati teman itu perbuatan yang penting dah. Sangat penting, Pak. Supaya apa dia? Supaya hidup rukun, Pak. Di mana? Di sekolah. Terus dia ingat ya bahwa itu sangat penting supaya tidak terjadi keributan dan pertengkaran. Artinya supaya kelas dia itu jadi rukun. Ya. Ya. Lalu dia keyakinan apa yang dia butuhkan saat dia marah seperti tadi? Keyakinan harus sabar. Ya, benar sekali. Dia harus lebih banyak bersabar lagi. Sekarang dia bersedia memperbaiki kesalahan ini. Bersedia, Pak. Terus caranya bagaimana? Saya harus bersabar lagi dan minta maaf. Ya, tepat sekali jawabannya ya. Kamu harus lebih sabar lagi ya. Jaga kondisi hubungan kita supaya nanti semuanya ya. Setelah ini silakan bergegas belajar bersama. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pril. Silakan duduk. Apa kabar, Pril? Tahu nggak kenapa April Bapak panggil kemana Bapak saat ini? Tidak tahu. Ya Bapak kasih tahu ya. Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas kamu bahwa kemarin April tidak menyelesaikan piket dengan benar ya. Oh iya Pak, maaf. Kenapa minta maaf, April? Saya salah Pak karena tidak melakukan piket dengan benar. Bagus, ternyata April tahu bahwa itu salah. Ya? Semua orang pernah salah, April. Termasuk Bapak juga pernah salah. Tapi Bapak pengen tahu, April, alasan April kemarin tidak melakukan piket dengan benar itu tidak sampai selesai. Apa alasan April? Saya sudah lapar Pak, teman-teman mengerjakan piketnya lambat-lambat. Sehingga saya tidak sabar, jadi pulang duluan Pak. Oh, karena lapar. Ya, Bapak bisa makluminya. Ya, semua orang nggak bisa nahan lapar memang. Namanya juga lapar ya. Tapi saya juga mengapresiasi April sudah bisa melakukan piket walaupun tidak selesai. Ya. Tapi Bapak mau tanya, April masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita dulu buat? Jadi April, perbuatan April kemarin sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak melakukan piket sampai selesai. Maafkan April Pak. Ya, Bapak maafkan. Menurut April, bertanggung jawab itu penting nggak, April? Sangat penting Pak. Lalu bersediakah April memperbaiki kesalahan April tersebut? Bersedia Pak. Dengan cara apa, April? Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan bertanggung jawab membersihkan kelas sampai pulang sekolah nanti. Ya, tindakan sudah benar, April. Ya, tetap bertanggung jawab, tetap semangat, ya rajin belajar. Setelah ini April boleh pulang, boleh masuk kelas ya. Silakan, April. Terima kasih Pak, izin keluar. Sekarang, mari kita dengarkan tanggapan murid terhadap kegiatan praktik restitusi yang baru saja dilakukan. Saya sangat senang dengan berdiskusi dengan Pak Sudi. Saya lebih bersabar dan saya lebih menghargai teman. Terima kasih Pak Sudi. Saya sangat senang berdiskusi kepada Pak Sudi. Saya akan melakukan tugas lebih giat dan melakukan tugas tanggung jawab saya dengan benar. Terima kasih Pak Sudi. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.